Jelaskan secara detail teknis sekali lagi bahwa semua itu kan terjadi gara-gara sebuah postingan orang namanya Dian Sandi Utama di X atau di Twitter ya. Dian Sandi Utama waktu itu memposting sebuah ijazah yang disebut-sebut itu ijazah apa namanya menurut dia, sebentar saya tunjukkan mana nih. Kalau barang palsu itu biasanya memang susah dicari, kadang-kadang menghilang ya. Bukan yang postingannya Dian Sandi. Nah ini nih, nah palsu ya susah. 1 April tahun lalu, Dian Sandi itu memposting di X seperti ini. Buat yang ributin ijazahnya Jokowi, ini saya tampilkan yang asli, kata dia asli. Itulah yang membuat tadinya ada seorang dokter, respon hasil sianipar ya, harus pakai gini-gini ya, gitu. Karena palsu ya, itu meneliti. Dan kemudian ini dipastikan waktu itu dia sendiri mengatakan 11.000 triliun persen palsu. Ya, saya mengatakan 99,9%. Itu statement hukum 99,9%. Karena kita nggak boleh melebihi 100%. Akan halnya respon kemudian belok, yaitu tanggung jawab dia. Ya. Tapi lucunya apa? Ketika belok, respon kemudian mengatakan bahwa ijazah itu asli. Ada watermarknya. Nah, tampilkan di salah satu TV kayak gini. Saya pastikan 99,9% dan itu juga dipastikan oleh Topi Merah seorang peneliti, ini adalah palsu. Apa yang dilakukan respon adalah palsu. Kenapa palsu? Diakui sendiri oleh Dian Sandi. Dian Sandi adalah orang yang memposting ijazah itu. Bahwa dia tuh hanya memposting ijazah dengan kualitas yang sangat kecil. Kualitasnya adalah 76 kilobyte. Nih sebentar, saya tunjukkan postingannya. Nah ini keterangannya Dian Sandi. Lihat. Jadi Dian Sandi sendiri mengatakan filenya yang diunggah itu hanya 76 kilobyte. Bayangannya gampang teman-teman. Teman-teman download gambar dari WA grup, dari WA. Gambarnya di bawah 100 kilobyte. Oke, download gambar itu, bawa di tukang cetak. Ya, minta besarkan seposter. Apalagi sespanduk. Pecah nggak gambarnya? Pecah. Nggak akan muncul yang namanya watermark, apalagi muncul tuan Gajah Adam. Atau apa ya, nggak akan. Jadi Dian Sandi sendiri mengetahui. Itu belajar dari mana kok bisa muncul? Iya, berarti filenya bukan dari Dian Sandi. Jadi jelas banget ya, apa yang disampaikan oleh saudara dokter omon-omon itu palsu. Dan terakhir, hal teknis saya sampaikan, saya ulangi lagi. Ijazah itu tidak bisa terbit ijazah saja, tanpa adanya skripsi. Dan skripsi itu saya pegang langsung, skripsi itu. Di tanggal 15 April tahun 2025 yang lalu, bersama dengan Dr. Tifa, bersama dengan respon waktu itu juga, di ruang 109 Fakultas Kehutanan. Ini bukan fotokopi loh. Sebuah buku bertuliskan skripsi, diserahkan oleh Wakil Rektor 1, Prof. Wening Udasworo. Saya pegang langsung, resmi. Nah, belum penemuan dari 709 bukti yang mau dikejar nanti. Dari sini saja sudah tampak kepalsuannya. Karena apa? Karena kertasnya nggak sama. Kalau teman-teman lihat di kertas ini ada kertas yang kuno, kertas asli deskripsi ini yang luwuk kertasnya. Di situ masih terus Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Sedangkan di halaman pengesahannya, kertasnya masih bagus, putih. Tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Di buku yang sama, tertulis Profesor, tertulis Doktor. Kalau bukunya beda, oke. Ini bukunya sama. Dan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu baru dikukuhkan jadi profesor itu bulan Maret tahun 86. Ini tertanggal skripsi ini tertanggal November 85. Jadi orang November 85 sudah ditulis profesor padahal belum profesor. Nggak bisa. Ya. Dan ini nggak ada lembar pengujiannya, itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Lawyernya selalu mengatakan ada lembar pengujiannya terpisah. Skripsi kalau lembar pengujiannya terpisah itu skripsi dari Universitas Ruko atau mana gitu ya. Iya, Konoha itu. Dan satu lagi yang telak banget. Putri Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menyatakan nama ayah saya yang benar adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro pakai U. Ini tanda tangannya. Tanda tangannya beda banget dengan tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitro yang ada di sini. Ini tanda tangan siapa? Ya. Jadi Mbak Aida Greenberry atau Aida Astuning Putri, kebetulan Mbak Aida Astuning Putri itu adalah teman seangkatannya Dr. Tifausia Tiasuma. Semua itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu sudah ada
petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berkomunikasi. Clear banget penjelasan Mbak Aida yang sekarang namanya menjadi Mbak Aida Greenberry. Karena Mbak Aida Greenberry itu menikah dengan seorang warga negara Australia. Ada di Sydney. Jadi makin jelas kan petanya. Sydney, Australia, sini. Udahlah, pokoknya jelas skripsinya 99,9% palsu. Maka ijazahnya juga pasti palsu. Saya kira tambahan saya itu dan kita tetap kokoh, kita tetap kuat, kita tak goyang dengan apapun, meskipun di luar beredar jutaan dolar ya, Mas Refli, ya beredar di mana-mana, kita nggak mau terpengaruh itu. Jutaan dolar cukup kita pakai sebagai baju saja. Jadi kalau ada yang Roy terima jutaan dolar, jadi baju aja jutaan dolarnya ya, tidak kita manfaatkan. Jutaan dolarnya dibikin baju. Baju aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.